Ya, kita sama-sama akan belajar tentang knowing God, tentang mengenal Tuhan. Kita akan melihat prioritas dan pentingnya mengenal Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab. Kita akan mulai dari satu surat Paulus yang dia tulis dalam penjara, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus 1 ayat 15 sampai 17 ya. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Paulus adalah orang yang sangat merindukan supaya jemaat-jemaatnya itu bertumbuh, orang-orang yang dilayani. Dan untuk itu dia melakukan perjalanan keliling, dia mengajar, dia memuridkan mereka, tetapi dia dipenjara. Ketika dia dipenjara, dia tidak bisa pergi mengunjungi dan mengajar dengan bebas seperti sebelumnya. Maka dalam penjara dia mengajar melalui tulisan-tulisannya. Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat itu. Dan di dalam tulisan-tulisan Paulus, kita sering menjumpai doa-doa Paulus dia tuliskan juga di dalamnya. Dan doa ini menunjukkan kerinduan Paulus, sesuatu yang dia sangat ingin lakukan, ingin lihat di dalam diri jemaat, tetapi dia tidak bisa lakukan lebih lagi karena dia terbatas, tidak bisa hadir. Untuk itu dia meminta Tuhan yang tidak terbatas itu, yang melakukan apa yang Tuhan perlu kerjakan di jemaat itu. Paulus menuliskan doa-doa yang menyatakan kerinduannya. Dan salah satu isi doanya yang sangat sering dia ulang adalah yang tercatat di sini. Aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Diberi hikmat, diberi pernyataan-pernyataan untuk bisa mengenal Dia dengan benar, mengenal Tuhan dengan benar. Knowing God. Supaya jemaat mengenal Tuhan. Dan di dalam surat Efesus ini secara khusus, ketika dia menuliskan sampai ke pasal 3, Paulus merasa perlu mendoakan lagi hal yang sama. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami apa yang dipahami, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Itu yang Paulus doakan. Paulus berdoa supaya mereka bisa memahami dan mengenal Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Yang betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasihnya. Dan dapat mengenal kasih itu. Dan Paulus memberikan catatan, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Sebanyak-banyaknya kita bisa mengenal Tuhan, Tuhan itu jauh lebih banyak daripada yang bisa kita kenal. Jadi ada lebih banyak misteri tentang Tuhan daripada yang bisa kita kenali tentang Dia. Dia melampaui segala pengetahuan. Namun demikian, kita terus didorong untuk bisa makin memahami dan mengenal Tuhan itu. Betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Tuhan. Itu yang Paulus rindukan. Pilihan kata-kata Paulus ini menunjukkan itu sesuatu yang bergejolak di dalam dirinya, sesuatu kerinduan yang besar. Dia bisa saja berkata begini, supaya kamu dapat memahami betapa besarnya kasih Tuhan. Satu kata itu cukup, betapa besarnya. Tetapi Paulus, karena kerinduan yang dalam ya, Paulus tidak merasa, kalau cuma ngomong besarnya, kira-kira bakal ditangkap enggak ya oleh jemaat-jemaat itu. Paulus kata enggak, betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Tuhan. Ada gairah kerinduan Paulus supaya jemaat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan ini yang dinyatakan dalam doa-doanya. Saudara-saudara yang nanti akan melayani Tuhan, salah satu tugas penting kita adalah menolong orang untuk mengenal Tuhan. Bagian yang penting dalam menolong orang mengenal Tuhan adalah kita membagikan kerinduan dan gairah kita untuk mengenal Tuhan. Dan kita tidak bisa melakukannya kalau kita tidak memiliki gairah kerinduan untuk mengenal Tuhan. Kepada jemaat yang lain, kepada jemaat Kolose, Paulus menuliskan surat ini juga dari dalam penjara. Paulus menuliskan doa ini. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti berdoa untuk kamu, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Itu yang didoakan Paulus. Mereka dapat hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah.
Itulah doa Paulus. Mereka bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Menerima hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Allah. Paulus merindukan jemaat di Kolose pun mengenal Tuhan. Jadi kita bisa teruskan pada surat-surat Paulus kepada jemaat yang lain. Isi doanya sangat menarik, itu menunjukkan kerinduan dia. Tetapi kita mendapat kesimpulan bahwa Rasul Paulus tekun mendoakan jemaat dan orang-orang yang dia layani. Salah satu pokok utama yang didoakannya adalah supaya mereka bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Pertanyaannya adalah bagi kita semua, di manakah letak keutamaan dari pengenalan akan Tuhan dalam hidup orang percaya? Sehingga Paulus mendoakan dan merindukannya. Ini seberapa pentingnya sih mengenal Tuhan itu dalam hidup orang percaya? Menurut Paulus itu sangat penting. Filipi 3 ayat 7-8. Ini surat penjara yang lain lagi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Menurut Paulus, dalam kehidupan Kristen, pengenalan akan Tuhan lebih penting, lebih mulia daripada semua hal-hal yang dulu merupakan keuntungan bagi dia. Jadi kalau kita tanya Paulus, keutamaan pengenalan akan Tuhan itu seperti apa? Lebih mulia daripada semuanya. Jawabannya. Kalau kita tanya Petrus, maka Petrus akan berkata demikian, 2 Petrus 1 ayat 2-3. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Seberapa penting sih? Seberapa utama sih mengenal Tuhan menurut Petrus? Petrus akan bilang, kasih karunia dan sejahtera akan melimpahi kita. Bagaimana caranya? Oleh pengenalan kita akan Yesus. Dan kuasa ilahinya itu menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup kita, hidup yang saleh di dalam kekristenan kita, itu dianugerahkan kepada kita oleh apa? Oleh pengenalan kita akan Dia. Saudara, bagi Petrus itu penting sekali karena segala sesuatu yang berguna bagi hidup Kristen kita itu dianugerahkan kepada kita oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi kita akan sangat sulit sekali bertumbuh di dalam banyak aspek kehidupan Kristen kita kalau kita tidak mengenal Dia. Atau pengenalan kita begitu-begitu saja. Sehingga Petrus mendorong jemaatnya, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Paulus mendorong jemaat-jemaat untuk mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Itulah kerinduan Petrus, seperti kerinduan Paulus yang kita pelajari juga. Bertumbuhlah dalam kasih karunia yang pengenalan akan Tuhan. James Houston, dia salah satu pendiri dari Regent College di Kanada. Dia menulis buku The Transforming Friendship, ya, persahabatan yang mengubahkan, tentang persahabatan dengan Tuhan. Dia menuliskan begini, kualitas doa kita sangat ditentukan oleh pengenalan dan pengalaman kita akan karakter Tuhan. Doa kita merupakan tanggapan dan terhadap persahabatan dan kasih Tuhan. Jadi, saudara-saudara, kalau kita mau bertumbuh dalam kualitas doa kita, bagaimana kita bercakap-cakap dengan Tuhan, bagaimana kita intim dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan melalui doa. Untuk meningkatkan itu bukan kita belajar lebih banyak teknik berdoa. Untuk kualitas doa kita itu meningkat ditentukan oleh seberapa kita mengenal dan mengalami karakter Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin tahu kepada siapa yang kita datang berbicara. Kita akan datang pada Dia dengan kagum dan hormat. Kita akan datang pada Dia dengan keintiman dan kerinduan. Kita tahu siapa Dia, kita tahu respon-respon Dia. Jadi pengenalan kita akan Tuhan akan mempengaruhi kehidupan doa kita secara langsung. Orang yang tidak mengenal Tuhan
akan mengalami banyak kesusahan dalam kehidupan doa. Semakin kita mengenal Tuhan, doa itu menjadi semakin wajar, semakin natural. Oswald Sanders dari OMF, dia menuliskan buku judulnya Enjoying Intimacy with God, menikmati keintiman dengan Tuhan. Dia berkata begini, seluruh pelayanan rohani mengalir dari realitas pengenalan kita akan Tuhan dan vitalitas persekutuan kita dengan Tuhan. Seluruh pelayanan rohani, saudara-saudara sedang bersiapkan diri untuk menjadi pelayan-pelayan rohani ini. Seluruh pelayanan rohani itu mengalir dari realitas pengenalan kita akan Tuhan. Pelayanan kita adalah respon kepada pengenalan kita akan Tuhan. Kenapa kita rindu melayani Tuhan? Kenapa kita rindu orang lain mengenal Tuhan? Karena kita mengenal Tuhan yang demikian. Semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin punya alasan kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Alirannya dari sana, akarnya dari pengenalan dengan Tuhan, buahnya muncul dalam pelayanan. Jadi ada banyak orang yang tidak terlalu peduli pada pengenalan akan Tuhan, maka pelayanannya hanya begitu-begitu saja. Lebih banyak aktivitas, bukan aliran dari pengenalan akan Tuhan yang dia kenali, dia cintai, dia rindukan. A.W. Tozer menulis buku yang sangat terkenal, judulnya The Knowledge of the Holy, mengenal yang Maha Kudus. Dia menuliskan begini, saya percaya bahwa hampir semua kesalahan dalam doktrin atau kegagalan dalam menerapkan etika Kristen, apabila diusut, akan ternyata berpangkal pada pandangan yang kurang sempurna dan kurang mulia tentang Allah. Kenapa orang main-main dengan dosa? Karena dia tidak mengenal Allah yang kudus, Allah yang murka, Allah yang adil, Allah yang berkasih karunia. Kenapa kita punya gagasan-gagasan yang aneh-aneh tentang Tuhan? Karena kita tidak mengenal Tuhan. Dan kalau pengenalan kita akan Tuhan ngaco, maka ibadah kita juga akan ngaco. Kita tidak beribadah kan sedang berespon pada Allah yang kita kenali. Pengenalan kita akan Allah keliru, maka kita sedang berespon pada pribadi yang keliru atau memberikan respon yang tidak pantas sebagaimana Tuhan seharusnya mendapat respon kita. Nah, saudara-saudara, tadi beberapa kutipan-kutipan ini mengatakan bahwa doa kita tergantung pengenalan kita akan Tuhan. Pelayanan kita itu mengalir dari pengenalan kita. Kalau doktrin dan etika Kristen itu berangkat dari pengenalan kita akan Tuhan. Maka keutamaan mengenal Tuhan itu, kalau mau saya ringkaskan adalah, jika Tuhan tidak kita kenal, maka kita tidak mungkin dapat dengan sepenuh hati mencintai dan mempercayai Dia. Dalam bahasa Indonesia ada ungkapan, tidak kenal maka tidak sayang, ya. Kalau kita mau mencintai Tuhan dengan segenap itu impossible, tidak mungkin kalau kita tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan yang bertumbuh akan memungkinkan kita mencintai Tuhan dan mempercayai Tuhan. Ada banyak orang yang marah-marah sama Tuhan. Ada banyak orang yang kecewa sama Tuhan, meninggalkan Tuhan. Dan mungkin kita juga pernah melakukannya, begitu ya. Kenapa? Kalau diusut-usut, akarnya adalah kita kurang mengenal Tuhan. Kalau kita sungguh mengenal Tuhan, maka kita tidak akan gampang salah paham, gagal paham tentang Tuhan. Sehingga kita kecewa pada Tuhan. Tuhan yang kepadanya kita kecewa adalah Tuhan yang tidak kita kenali sebetulnya. Atau pengenalan yang salah kita akan Tuhan membuat kita seperti itu. Kalau kita semakin mengenal Tuhan dengan baik, masa-masa sulit dalam hidup kita akan membuat kita semakin berpegang, berpaut kepada Tuhan, bukannya meninggalkan Dia. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, tidak mungkin dengan sepenuh hati kita akan mentaati dan melayani Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, tidak mungkin dengan sepenuh hati kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Pujian dan penyembahan adalah respon kepada pernyataan tentang Allah dan dirinya. Maka pujian dan penyembahan kita akan shallow, akan dangkal sekali. Karena kita tidak mengenal Dia yang kepadanya kita memuji. Kita mungkin berkata, Tuhan Kau baik, Engkau penuh kasih karunia, tetapi dalam pikiran kita kosong. Karena kita tidak mengenal Tuhan. Saudara-saudara perhatikan, mencintai dan mempercayai Tuhan, mentaati dan melayani Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Semuanya itu ditentukan oleh seberapa kita mengenal Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, atau pengenalan kita akan Tuhan tidak bertumbuh, cuma segitu-segitu aja, maka semua hal yang penting dalam kehidupan Kristen kita juga akan segitu-segitu saja. Pengenalan akan Tuhan itu menjadi seperti batas atas.
Jadi kecintaan kita bertumbuh akan Tuhan, tetapi suatu saat mentok. Ketika kita tidak tambah mengenal Tuhan, maka ini akan mentok. Kerinduan kita untuk melayani juga akan ditentukan oleh batas-batas pengenalan akan Tuhan. Semakin kita rindu melayani, suatu saat mentok. Kerinduan kita untuk melayani akan dibatasi oleh apa? Oleh pengenalan kita akan Tuhan. Ya. Kalau kita cuma mengenal Tuhan begitu, maka kerinduan, gairah pelayanan kita cuma akan segitu doang. Pujian penyembahan juga akan begitu. Jadi ketika kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka kita punya ruang untuk bertumbuh dalam banyak aspek kehidupan Kristen yang lain. Sampai di sini ada hal yang mau ditanyakan atau rekan-rekan ada respon tertentu sebelum kita lanjutkan? Sepertinya belum ada, Pak. Oke. Ya. Saya berharap rekan-rekan menangkap ya keutamaan dari mengenal Tuhan. Jadi mengenal Tuhan bukan sekedar frase yang klise dalam kehidupan Kristen, tetapi sesuatu yang kata Petrus itu, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh itu dilimpahkan kepada kita melalui pengenalan akan Tuhan. Mari kita lanjutkan. Ya. Kalau tadi kita melihat menurut Paulus, menurut Petrus pengenalan akan Tuhan, kira-kira bagaimana menurut Tuhan ini sendiri? Jadi tadi menurut orang-orang yang rindu melayani Tuhan, sekarang bagaimana menurut Tuhan sendiri? Buat Tuhan pengenalan akan Dia itu seperti apa sih, begitu ya? Dari seluruh kondisi yang dilihat Tuhan dalam diri manusia, apakah yang memberikan kesukaan besar bagi Tuhan? Pertanyaan kita itu. Kita mendapat petunjuk dari firman Tuhan tentang apa yang menyukakan Dia dari Yeremia 9 ayat 23-24. Ayat ini layak untuk kita hafalkan, ya. Ayat ini adalah pernyataan Tuhan sendiri. Jadi ada perkataan dimulai dengan beginilah firman Tuhan. Itu Tuhan sendiri yang menyatakan, meletakkan kata-katanya kepada nabinya Yeremia. Tuhan berkata begini, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Nah, kalau sampai di sini kita mikir-mikir Tuhan mau ngomong apa sih? Oh, janganlah. Jadi apa sebetulnya yang mau didorong ya? Jadi ini adalah satu gaya bahasa yang akan dipakai untuk menekankan sesuatu yang akan dibilang sesudah ini. Jadi bukan yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini, atau sesuatu yang lebih besar daripada hal-hal ini, yaitu hal yang lain nanti. Tapi kalau kita perhatikannya di sini ya, yang dibilang janganlah itu, bukanlah itu semua yang dicari orang. Orang mencari kebijaksanaan, kekuatan, kekayaan. Ya. Banyak orang mencari kekayaan. Kadang-kadang di dalam dunia kekristenan juga motivasinya mencari kekayaan, begitu ya. Janganlah orang mencari kekayaan. Janganlah orang bermegah karena kekayaan, maksudnya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya itu. Banyak orang mencarinya. Ada orang yang bilang, enggak lah, saya enggak kaya juga enggak apa-apa. Yang penting saya punya hikmat, punya kebijaksanaan. Orang belajar setinggi-tingginya, itu yang dicari orang ya. Tapi dikatakan jangan orang bijaksana bermegah karena bijaksanaannya. Ada orang lain bilang, ya nggak kaya nggak apa-apa, nggak bijaksana nggak apa-apa, tapi yang penting saya sehat kuat. Daripada saya kaya tapi sakit-sakitan buat apa gitu ya. Pinter tapi sakit juga, yang penting saya kuat. Itu yang dicari orang kan, bijaksana, kuat, kaya. Tapi dibilang jangan bermegah kalau kamu punya semuanya itu. Jangan bermegah karena kekayaan, karena kekuatan dan bijaksanaan. Lalu apa yang diperintahkan? Sesuatu yang lebih besar daripada itu. Tetapi siapa mau bermegah? Jadi dikatakan bukannya nggak boleh bermegah, tetapi kalau kita mau bermegah, bermegahlah pada sesuatu yang betul-betul penting dan perlu untuk dimegahkan. Siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan sendiri bilang, itu sesuatu yang menyenangkan aku kalau kamu melakukannya. Itu aku suka. Ya. Yaitu ketika kita memahami dan mengenal Dia. Ketika kita memahami dan mengenal Dia buat Tuhan, ketika Tuhan melihat hidup kita, itu lebih berharga daripada kita ketika melihat Hana menjadi orang yang kaya, misalnya gitu ya.
ketika Tuhan melihat Dwi menjadi orang yang pintar, bijaksana, luar biasa begitu, atau melihat Tuta menjadi orang yang sehat, kuat sampai akhirnya begitu. Buat Tuhan itu yang lebih penting, yang lebih menyukakan dia bukan hal-hal itu, tapi ketika dia melihat kita memahami dan mengenal dia. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Itu menurut Tuhan. Kenapa begitu? Karena semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin mengasihi Tuhan, bukan? Dan mengasihi Tuhan adalah hukum yang terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Itu adalah kerinduan Tuhan. Tuhan yang mencintai kita dengan luar biasa. Dan Tuhan merindukan supaya kita berespon, mencintai dia. Yang itu tidak mungkin kalau kita tidak mengenal dia. Kecintaan kepada Tuhan tidak mungkin tumbuh kalau kita tidak mengenal dia. Kalau kita semakin mencintai Tuhan, kita akan semakin memuliakan Tuhan. Semakin merindu supaya Tuhan dimuliakan dalam seluruh aspek hidup kita. Dan Tuhan dimuliakan di antara semua suku bangsa di dunia. Kita akan merasa bahwa Tuhan itu layak mendapat pujian dan sembah, dicintai orang, bukan hanya di dalam diri saya, di dalam diri semua orang yang lain. Untuk itu saya melayani, untuk itu saya mengajar, untuk itu saya melakukan semua yang diperlukan untuk itu. Jadi pengenalan akan Tuhan akan membuat kita semakin mencintai Tuhan. Cinta pada Tuhan membuat kita rindu semakin dia dimuliakan dalam seluruh aspek hidup kita dan juga di antara semua suku bangsa di dunia. The more you know him, the more you love him. The more you love him, the more you worship him. The more you glorify him. Jadi pengenalan akan Tuhan sangat utama. Itu sebabnya juga Tuhan sangat senang ketika kita mengenal Tuhan. Tuhan akan bisa berbicara lebih banyak kepada kita. Tuhan akan lebih leluasa mengajak kita masuk dalam tujuan dan rencana-rencananya. Yang kita akan sangat susah untuk meresponi dan menyetujui dan melibatkan diri dengan sukacita dalam tujuan dan rencananya kalau kita tidak mengenal dia. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau itu begitu penting, bagaimana kita bisa bertumbuh untuk semakin mengenal Tuhan? Efesus 1 ayat 15-17 yang tadi sudah kita baca. Ini di sini Paulus menekankan bagaimana kita mendapatkan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Caranya adalah dengan meminta. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, kata Paulus, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu. Pengenalan akan Tuhan itu adalah karunia, adalah pemberian Tuhan. Jadi bagaimana kita bertumbuh? Kita perlu karunia Tuhan itu. Kolose 1 ayat 9-10 yang sudah kita baca juga. Paulus mendoakan, tidak berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan. Sekali lagi di sini Paulus menekankan bahwa pengenalan kita akan Tuhan adalah karunia dari Tuhan yang diminta dari Tuhan. Pengenalan akan Tuhan adalah kasih karunia. Di dalam teologi kita belajar bahwa tidak seorang pun dapat mengenal Tuhan jika Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada kita. Ya, betul ya. Dan Tuhan adalah Tuhan yang berinisiatif mencari kita dan membangun hubungan yang memungkinkan kita mengenal dia. Ya, itulah Tuhan kita. Tuhan yang terus menyatakan dirinya kepada kita supaya kita mengenal dia. Dan Tuhan menyatakan diri kita melalui beberapa hal. Masih ingat nggak waktu belajar teologi ya tentang pengenalan akan Tuhan, tentang Biblika mungkin ya, saudara-saudara belajar tentang itu. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada kita? Melalui wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum dan wahyu khusus. Dan ada wahyu yang sangat khusus, yaitu Alkitab. Allah menjadi manusia. Wahyu khusus adalah Alkitab. Wahyu yang sangat khusus, wahyu Tuhan yang menjadi manusia. Ya. Nah, wahyu umum alam semesta dikatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi kita tadi lihat satu video ya, tayangan di depan, satu lagu yang menceritakan tentang kekaguman akan Allah yang menciptakan itu. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Jadi ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini bukan sekedar untuk kita diami, untuk kita tinggali. Tetapi Tuhan menciptakan alam semesta ini untuk menyatakan siapa dia. Sehingga ketika kita melihat langit, kita melihat God's communication device. Ya.
sarana komunikasinya Tuhan. Tuhan sedang menyatakan sesuatu tentang kebesarannya, keagungannya, kreativitasnya, kemahakuasaannya, dan sebagainya. Jadi karyanya itu menceritakan tentang siapa dia yang membuatnya. Alam semesta memberitahukan tentang siapa dia dan kemuliaannya. Nah, wahyu khusus, karena diperlukan wahyu khusus untuk Tuhan menyatakan dirinya secara lebih kepada kita, karena akan terbatas apa yang bisa kita kenali tentang Tuhan melalui alam semesta. Apa yang bisa kita kenali tentang Tuhan dari alam semesta, saudara-saudara? Tuhan yang seperti apa? Ketika kita melihat binatang, tumbuhan, bumi, langit, begitu ya, kita mengenal Tuhan itu Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang maha hadir. Tuhan yang memelihara umatnya, Tuhan yang Pak. memelihara umatnya, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang apa lagi? Tuhan yang hadir di segala tempat. Tuhan yang hadir di segala tempat, tidak terlalu kelihatan sebetulnya. Kreatif. Tuhan yang kreatif ya. Bikin bunga macam-macam, bikin binatang macam-macam, dapat idenya dari mana nggak tahu ya, kreatif banget begitu ya. Tuhan yang kreatif. Apalagi? Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, alam semesta itu besar sekali. Ya, Tuhan yang besar, lebih besar daripada semuanya. Apalagi? Tuhan yang unik. Dengan melihat alam semesta, kita tahu bahwa Tuhan yang menciptakannya adalah Tuhan yang berkuasa mungkin. Ya, Tuhan yang berkuasa jelas ya. Kalau dia nggak punya kekuasaan, maka tidak punya power untuk itu, tidak mungkin dia bisa melakukannya. Tuhan yang punya kuasa. Kalau betul ada Tuhan, maka Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa kuasanya, luar biasa kreativitasnya, keindahannya, kedaulatannya, begitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Dengan melihat alam semesta, kita tidak dapat mengenali Tuhan itu Tuhan yang seperti apa. Bisa nggak dengan melihat alam semesta, kita melihat bahwa Tuhan itu maha kasih? Hanya dengan melihat alam semesta ya? Belum cukup. Kita punya gambaran yang samar-samar saja tentang Tuhan yang kasih. Dari alam semesta, dari mana kita menyimpulkan bahwa Tuhan itu maha kasih? Samar-samar sekali. Apalagi yang tidak bisa kita kenali tentang Tuhan dengan melihat alam semesta? Tuhan yang adil. Tuhan yang adil. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil dengan melihat alam semesta? Kalaupun ada gambaran yang sangat samar yang kita tidak terlalu jelas sebetulnya. Kalau kuasa, iya, jelas Tuhan maha kuasa. Tuhan yang kreatif, iya. Tapi Tuhan yang kasih dan adil, apalagi yang tidak dapat kita kenali tentang Tuhan dengan melihat alam semesta? Rencananya bagi manusia. Rencananya bagi manusia, kita tidak bisa melihat bintang begitu ya. Oh, Tuhan merencanakan begini, dulu penciptaan begini, Tuhan menebus begini. Nggak mungkin Tuhan dengan kita melihat alam semesta itu. Jadi, Tuhan adalah Tuhan yang menyatakan diri melalui alam semesta. Dari sana kita akan mendapat banyak informasi tentang Tuhan. Tetapi ada banyak informasi yang tidak akan sampai kepada kita hanya dengan alam semesta. Kalau Tuhan mau menyatakan diri lebih lagi, maka apa yang harus Tuhan lakukan selain menyatakan diri melalui ciptaannya? Kalau ciptaan itu non-verbal, Tuhan harus menyatakan diri secara verbal. Ya. Secara verbal itu sesuatu yang membuat kita jadi lebih jelas terhadap sesuatu. Misalnya saya tidak terlalu kenal Hezron, tapi saya melihat gambar coretan tangannya Hezron begitu ya. Oh, kita lihat oh, Hezron ini pinter gambar misalnya begitu ya. Oh, jadi begitu. Kita bisa mengenal sesuatu tentang yang membuatnya. Tetapi sangat terbatas kalau saya hanya mengenal Hezron dari karya-karyanya saja. Tapi kalau Hezron mulai menceritakan, oh saya itu sukanya bakmi goreng begitu ya. Saya kalau lagi santai saya suka melakukan aktivitas ini dan sebagainya begitu. Nah, kita jadi makin tahu tentang siapa seseorang ketika orang menyatakannya secara verbal. Dan itulah Alkitab. Alkitab adalah pernyataan Allah secara verbal. Alam semesta secara non-verbal. Ada banyak hal yang tidak mungkin kita kenali tentang Tuhan kalau hanya dengan melihat sesuatu yang non-verbal.
Tuhan menyatakan dirinya melalui Alkitab. Maka disebut sebagai specific revelations, ya, pernyataan secara khusus. Ibrani 1 ayat 1, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Ya. Tuhan berbicara pada nabi-nabi, nabi-nabi menuliskannya dan meneruskannya kepada kita. Dan pernyataan Allah yang dicatat di dalam Alkitab itu, yang kita miliki adalah kesaksian tentang Dia, yang membuat kita semakin mengenal Tuhan. Contohnya tadi dari Yeremia, ya. Kita lihat Nabi Yeremia tentang firman Tuhan, dia mencatat, sungguh itu semua yang kusukai, demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan ngomong apa yang ada dalam hatinya, sehingga kita tahu, apa yang Tuhan sukanya apa, ya. Tuhan sukanya asin, manis, pedas, atau apa begitu, ya. Tuhan sukanya apa, dia menyatakan diri dan kita tahu dari catatan nabi-nabi itu. Nah, kalau itu pada zaman dulu, maka pada zaman akhir ini dia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, Ibrani 1 ayat 2. Jadi ada dua pernyataan khusus. Yang pertama firman yang menjadi buku, ya, dinyatakan pada nabi-nabi menulis firman yang menjadi buku. Yang kedua adalah firman yang menjadi manusia di dalam diri Yesus. Apa artinya firman yang menjadi manusia? Pernyataan Allah yang menjadi manusia ini. Artinya dengan kita melihat manusia Yesus, kita sedang melihat Allah. Ketika kita melihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan, lakukan, rasakan, katakan, kita sedang melihat Allah sedang melakukan itu semua melalui hidupnya. Jadi bukan hanya melihat sesuatu secara tertulis, tetapi kita melihat pernyataan Allah di dalam diri seorang pribadi, yaitu pribadi Yesus. Kita ingat ya, satu percakapan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, percakapannya tentang akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang pada Bapa kalau tidak melalui aku, dan seterusnya. Kemudian Filipus bertanya saat itu, percakapan itu berkata, tunjukkan jalan itu kepada kami dan sebagainya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, menjelaskan tentang Allah Bapa begitu ya. Kemudian Filipus itu berkata begini, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Wah, ini pernyataan yang sangat religius ya. Wah, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Wah, senang sekali kalau sebagai gurunya ada muridnya yang merindukan untuk mengenal Bapa seperti itu. Tetapi menariknya, Tuhan Yesus menegur Filipus, bukannya memuji Filipus. Tegurannya, perhatikan. Telah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, Filipus. Bagaimana mungkin engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Loh, salahnya apa begitu ya? Salahnya adalah bagaimana mungkin kau sudah sekian lama bersama-sama dengan aku, bagaimana mungkin kau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi mestinya nggak usah tunjukkan Bapa itu kepada kami. Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Jadi kalau kita melihat apa yang Yesus katakan, Yesus pikirkan, Yesus rasakan, kita sedang melihat itulah yang Bapa katakan, rasakan, dan pikirkan. Misalnya suatu saat Tuhan Yesus melihat orang banyak, hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Maka itu bukan hanya Yesus. Itu adalah pernyataan tentang Bapa, hatinya digerakkan oleh belas kasihan ketika melihat orang banyak. Dari mana kita tahu? Karena Tuhan Yesus begitu. Menangkap ya? Jadi Tuhan Yesus sebagai pernyataan khusus Allah. Firman yang menjadi manusia dalam pengertian itu. Dia menyatakan apa-apa yang ada dalam hati Tuhan. Jadi secara 3 dimensi ya, bergerak melihat. Tetapi dari mana kita tahu tentang Yesus? Sayangnya Tuhan Yesus datang sebelum zaman YouTube ya. Kalau ada kan bisa direkam begitu ya. Kita bisa lihat Tuhan Yesus kayak apa dulu gitu ya. Ketika ketemu dengan orang, caranya dia berbicara. Tidak. Tetapi dari mana kita tahu tentang apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Yesus? Dari mana? Dari Alkitab. Dari Alkitab ya. Jadi ini firman yang dituliskan menjadi buku, dan firman yang menjadi manusia ini pun kita kenali dari firman yang dituliskan. Jadi saudara-saudara makin menangkap di sini ya, bahwa Alkitab itu sesuatu yang sangat penting bagi Tuhan. Karena di dalam Alkitab Tuhan sedang menyatakan siapa dirinya secara verbal, bahkan pernyataan dia di dalam anak
anak-anaknya yang menjadi manusia itu hanya bisa kita kenali melalui Alkitab. Jadi kalau kita mengabaikan Alkitab, kita sedang mengabaikan Tuhan yang sedang menyatakan dirinya. Kayak ada pribadi yang ngomong, dia sedang cerita tentang dirinya, dia pengen supaya kita kenal, kita pergi gitu aja. Mengabaikan Alkitab itu bukan mengabaikan sebuah buku. Kita sedang mengabaikan Tuhan yang menyatakan dirinya. Nah, jadi kebenaran yang pertama yang kita pelajari bahwa pengenalan akan Tuhan merupakan kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyatakan diri, maka Tuhan tidak bisa kita kenali. Yeremia 29 ayat 13-14. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan akan memberi dirinya untuk kita temukan. Jika kita mencari dia dengan segenap hati. Kalau kita mencari, kita akan menemukan dia. Jadi penemuan kita akan Tuhan itu adalah pernyataan Allah. Allah menyatakan dirinya kepada kita. God reveal himself to us ketika kita mencari dia. Kalau kita tidak mencari dia, maka Tuhan tidak akan memberikan karunia itu. Apabila kamu mencari aku, jadi ada syaratnya, kamu akan menemukan. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Jadi karunia itu diberikan kepada kita. Jadi dalam satu pengajaran Tuhan Yesus bilang, janganlah buang mutiara kepada babi. Masih ingat ya bagian itu ya? Itu menyatakan bahwa kalau kita bebal, kita tidak ingin mengenal Tuhan, terus buat apa Tuhan memberikan mutiara pengenalan akan Tuhan kepada kita? Nggak ada gunanya. Jadi waktu itu konteks dalam percakapan Tuhan Yesus itu adalah kalau kita mengajar kepada orang-orang yang bebal begitu ya, nanti malahan babinya mau nyeruduk kita gitu ya, dikira dilempari batu begitu ya, dia akan berbalik menyerang kita. Jadi jangan buang mutiara kepada babi. Tuhan juga tidak akan begitu saja menyatakan dirinya kepada kita kalau kita tidak menghargai pengenalan akan Tuhan yang seperti itu. Nah, kita melihat lagi aspek lain dari pengenalan akan Tuhan. Yang pertama, jadi pengenalan akan Tuhan adalah kasih karunia. Kita perlu merindukan, mendambakan, mencari Tuhan untuk mendapat kasih karunia itu. Aspek yang kedua, di sini pilihan kata Paulus adalah roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Apa maksudnya roh hikmat dan wahyu ini? Kita lihat dalam Kolose 1 ayat 9-10 yang tadi kita baca. Untuk menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Ada hikmat, ada wahyu, ada pengertian di sini. Jadi kebenaran yang kedua tentang pengenalan akan Tuhan, bagaimana kita mendapatkannya. Yang tadi pengenalan Tuhan kita dapatkan melalui kasih karunia-Nya. Yang kedua, pengenalan akan Tuhan mencakup hikmat atau pengertian rohani. Jadi pengenalan akan Tuhan itu bukan kita lagi bertapa begitu ya, tiba-tiba dapat wangsit dalam pikiran kita gitu ya. Pikiran kita yang kosong tiba-tiba diisi oleh wangsit itu ya. Bukan seperti itu di dalam kekristenan. Pengenalan aku mencakup hikmat dan pengertian rohani. Kita sudah belajar bahwa Tuhan menulis sebuah buku Alkitab. Halaman demi halaman dalam buku yang Tuhan tulis itu berisi tentang pernyataan Tuhan tentang siapa dirinya. Kita melihat pikiran-pikirannya, hatinya, pribadinya, karakternya, perjanjiannya, perintah-perintahnya. Ada dalam buku itu. God wrote a book. Hanya ada satu buku yang Tuhan tulis di dunia ini, yaitu Alkitab. Di dalamnya Tuhan menceritakan tentang dirinya. Nah, untuk mengenal Tuhan, kita perlu memiliki hikmat dan pengertian rohani dari buku yang dia tulis ini. Kalau kita ingin mengenal Tuhan, maka baca apa yang dituliskannya. As simple as that. Kita perlu memiliki hikmat di dalam membaca, merenungkan, menafsirkan, dan melakukan apa yang Tuhan nyatakan dalam buku ini. Pengertian akan Tuhan itu bukan sekedar pengenalan faktual. Kita mengumpulkan fakta-fakta dari buku ini tentang siapa Tuhan. Kita belajar teologi kan di sini ya. Salah satu jebakan dari belajar teologi adalah kita bisa terjebak memiliki banyak pengetahuan tentang Tuhan, tetapi kita tidak berespon apa-apa terhadap pengetahuan itu.
Misalnya kalau kita melihat Allah yang kudus, mengenal Tuhan yang kudus, kita bisa cuma masuk ke dalam memori otak kita. Oh ya, definisi Tuhan, salah satu atribut dia adalah dia yang kudus. Udah, titik, selesai. Kalau ujian ditanya, kita bisa keluarkan lagi itu. Tetapi pengenalan akan Tuhan itu bukan sekedar pengenalan faktual, tetapi pengenalan relasional. Apa yang akan kita lakukan terhadap pengenalan bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah yang kudus itu. Yang ketika berhadapan dengan Allah yang kudus, bahkan para serafim itu menutupi mukanya, menutupi kakinya, dua sayap dipakai untuk melayang-layang, berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ada respon yang berbeda ketika kita mengenal fakta-fakta ini. Jadi hikmat dan pengertian rohani ini bukan sekedar hikmat untuk tahu fakta-fakta saja. Fakta-fakta itu penting. Ya, kalau kita faktanya salah, maka respon kita juga salah. Tetapi mengenal fakta tidak sama dengan mengenal Tuhan. Misalnya ini ada dua orang yang kita kenali ya. Ada Pak Jokowi dan Pak Ahok begitu ya. Kita bisa punya fakta-fakta tentang siapa mereka, keluarga mereka, begitu ya. Kebiasaan-kebiasaan mereka, hobi mereka, pandangan-pandangan mereka, kita bisa punya fakta-fakta tentang itu. Tapi pengenalan kita akan mereka akan beda dengan anaknya Pak Jokowi, anaknya Pak Ahok mengenal bapaknya ini, atau istri mereka mengenal suaminya. Karena pengenalan ini adalah pengenalannya relasional, bukan hanya fakta-fakta, tapi mereka berespon, berelasi dengan itu. Pengenalan yang kita punya adalah pengenalan fakta-fakta saja tentang itu. Nah, tentang kalau kita disebut mengenal Tuhan, itu pengenalannya adalah pengenalannya relasional. Pengetahuan kita tentang Tuhan itu membuat kita menjadi seperti apa. Itulah knowing God itu. Mencakup hikmat pengertian rohani, tetapi bukan sekedar fakta-fakta, tapi pengenalan yang relasional. Konsekuensinya apa, saudara-saudara? Konsekuensinya adalah setiap kali kita baca Alkitab, bayangkan bahwa kita sedang duduk di dekat kaki Tuhan, dan kita ingin supaya Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Kita ingat satu peristiwa dalam kehidupan Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus mampir ke rumah Maria dan Marta di Betania. Maria yang saat itu mestinya melayani meja, tiba-tiba kedatangan 12 tamu penting, 13 ya sama Tuhan Yesus. Tamu pentingnya tiba-tiba datang dan mereka harus siapkan segala sesuatu. Sangat wajar seharusnya Maria membantu Marta untuk menyediakan semuanya itu. Tetapi waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Nah, waktu Tuhan Yesus mengajar, Maria tidak ingin kehilangan pelajaran itu. Sehingga saya bayangkan Maria tidak dengan serta-merta mikir, aduh saya ogah lagi capek gitu ya, nggak mau bantuin Marta gitu. Saya pikir bukan begitu. Maria kemudian harus memilih, kalau saya bantuin Marta, nanti saya kehilangan pengajaran Tuhan Yesus. Tapi kalau saya sama-sama Tuhan Yesus, nanti Marta sendirian dong, gimana gitu ya. Nah, kemudian Maria memilih untuk duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Nantilah habis selesai ngajar ini dia akan buru-buru gitu ya untuk ngerjain yang lain-lain begitu ya. Nah, sangat dipahami kalau Marta itu kesel. Ini Maria kok begini sih? Ada tamu bukannya bantuin saya, malah enak-enak saja duduk-duduk di situ begitu ya. Sangat dipahami dan yang dilakukan Maria itu tidak lazim. Tidak wajar. Itu meninggalkan saudaranya sendiri dan duduk di dekat Tuhan Yesus. Dan pada saat itu murid-murid itu kebanyakan adalah cowok, bukan cewek. Jadi sangat tidak expected bahwa Maria ada di situ. Tetapi waktu Marta kesel sama Maria, Tuhan Yesus membela Maria, dan perkataan Tuhan Yesus, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi Maria saat itu harus memilih, tidak bisa hadir di dua tempat. Dan Maria telah memilih bagian yang tidak terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Jadi Tuhan Yesus menghargai hati yang kayak begitu tuh. Maria tidak ingin kehilangan mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Saya suka sedih ya ketika dengar anak-anak, ada anak pemuda, anak remaja bilang, aduh firman Tuhan itu membosankan begitu. Dosa itu mengasihkan, firman itu membosankan.
Saudara-saudara, Maria tidak ingin kehilangan firman itu. Maria duduk di kaki Tuhan Yesus. Setiap kali kita membaca Alkitab, bayangkan kita seperti Maria sedang, Tuhan, berbicaralah kepada saya. Seperti Maria, kita tidak ingin kehilangan firman Tuhan itu. Kita bisa berdoa, Tuhan, apa yang kau mau nyatakan dalam bagian ini? Karena Alkitab kan pernyataan Allah tentang dirinya. Tuhan, kau mau nyatakan tentang dirimu apa melalui bagian ini? Supaya saya bisa semakin mengerti. Supaya saya semakin bisa berespon dalam menghargai dan mentaati Engkau. Ketika kita membaca firman Tuhan dengan respon hati yang seperti ini, maka itu respon hati yang Tuhan suka. Ya. Dari mana kita tahu Tuhan suka? Dari Alkitab. Tuhan suka pada respon hati Maria. Hikmat pengertian rohani dalam pengertian ini. Ya. Yang berikutnya, yang terakhir. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal dan kamu memberi buah dalam segala pengertian yang baik. Pengenalan akan Tuhan ini bukan hanya berhenti pada pengenalan faktual atau relasional saja, tetapi akan mengubah cara hidup kita. Hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Jadi kebenaran yang ketiga, pengenalan akan Tuhan yang sejati akan mengubah kehidupan. Kalau kita punya banyak fakta tentang Tuhan tetapi tidak mengubah hidup kita, maka itu adalah menunjukkan bahwa kita tidak punya pengenalan yang sejati. Tim Keller berkata bahwa kita disebut sungguh-sungguh mengenal Tuhan ketika kebenaran tentang Tuhan yang kita tangkap itu meluap mengalir dari pikiran kita ke seluruh hidup kita. Jadi pengenalan akan Tuhan yang mengisi pikiran kita itu tidak berhenti di situ, tetapi meluap mengalir, mempengaruhi bagaimana kita melayani Tuhan, mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan, mempengaruhi bagaimana kita berespon terhadap dosa, mempengaruhi bagaimana kita berespon terhadap peristiwa-peristiwa hidup di sekitar kita, kegagalan, keberhasilan, sukacita, dukacita, dan sebagainya, itu dipengaruhi oleh pengenalan akan Tuhan. Itu disebut kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, akan mengubah kehidupan. Max Lucado di dalam buku Just Like Jesus, dia bilang bahwa orang yang hidup bersama dalam waktu yang lama, akhirnya akan mulai terdengar sama, mulai berbicara sama, bahkan berpikir sama. Ya, kalau kita lama dengan seseorang, akan banyak hal. Mulai kita cara bicaranya, cara berpikirnya. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan juga begitu. Kita akan mengambil pikiran-pikirannya, prinsipnya, sikap-sikapnya, dan kita akan menyerap hati Tuhan itu. Dan ketika seperti itu, maka cara hidup kita juga berubah. Tadinya kita gampang sekali berbohong. Sekarang, kalau akhirnya kita jatuh dalam dosa kebohongan, habis itu nyesalnya luar biasa. Dan kita datang minta ampun sama Tuhan. Rekonsiliasi dengan orang yang kita bohongi. Dari mana itu? Dari pengenalan akan Tuhan. Tuhan yang benar, Tuhan yang kudus, Tuhan yang adil, Tuhan yang mulia. Dan kita merasa keliru ini saya begini. Nggak bisa begini lagi. Oke, ayat terakhir. 1 Korintus 13 ayat 12, tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Saudara-saudara, pengenalan kita akan Tuhan di dunia ini sangat terbatas. Ada jauh lebih banyak tentang Tuhan daripada yang dapat kita kenali. Kata Paulus, kita dapat mengenal kasih itu meskipun dia itu melampaui segala pengetahuan. Jadi ini seperti paradoks ya. Mengenal, tapi yang pribadi yang mau kita kenal itu melampaui segala kemampuan kita untuk mengenal dia. Jadi saudara-saudara harus hati-hati dengan satu sistem teologi yang berusaha menjelaskan segala sesuatu tentang Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu bisa diformulasikan. Ada jauh lebih banyak misteri tentang Tuhan daripada yang dapat kita kenal. Kadang-kadang sistem teologi tertentu memaksa Tuhan untuk mentaati formula-formula teologis yang disampaikan. Kalau Tuhan tidak mentaati formula teologis yang dirumuskan ini, maka Tuhan nggak boleh begitu. Jadi Tuhan dibatasi oleh formula-formula kita.
memang kita perlu belajar mengenal Tuhan, tetapi kita harus sampai pada kerendahan hati bahwa tidak mungkin kita bisa mengenal Tuhan sepenuhnya. Misalnya kehendak bebas Tuhan dan kehendak bebas manusia. Kita belajar tentang kedaulatan Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, iya. Tetapi juga ada kehendak bebas manusia. Di manakah letak kalau suatu peristiwa terjadi, itu tanggung jawab dari Tuhan yang mentakdirkan atau manusia yang mengambil pilihan? Alkitab menyatakan dua-duanya. Tetapi bagaimana bisa menyatukan dua-duanya? Bukannya salah satu saja. Kalau Allah berdaulat, maka tidak ada kehendak bebas manusia. Kalau manusia bebas, maka di manakah kedaulatan Tuhan? Nah, itu yang disebut sebagai itu disebut sebagai satu paradoks yang Alkitab nyatakan. Dan kalau Alkitab menyatakan dua hal itu, maka mari kita tidak terlalu menjelaskan. Kita terima dua-duanya sebagai bagian dari pernyataan Allah. Dan kalau Allah tidak menyimpulkan dengan konkret terhadap sesuatu, maka kita jangan membuat sistem teologi yang memaksa Tuhan masuk dalam sistem itu. Kita perlu sadar bahwa oke, ini ada bagian bagaimana antara kehendak bebas manusia dan kedaulatan Tuhan itu berpadu terhadap satu peristiwa. Itu satu misteri. Kita mengakui keterbatasan kita dalam memahami itu dan tidak memaksa Tuhan masuk dalam sistem teologi kita, tetapi kita menyadari bahwa yang bisa kita kenali adalah sebatas yang Tuhan nyatakan. Kalau Tuhan menyatakannya secara dua-duanya, bagaimana berpadunya tidak dinyatakan secara jelas, maka kita berhentinya sampai di situ, tidak melanjutkan. Ya, nanti rekan-rekan akan belajar banyak sistem teologi. Hati-hati dengan sistem teologi yang berusaha membuat Tuhan masuk ke dalam sistem ini, sehingga kalau Tuhan berbeda dengan sistem ini, maka Tuhan itu dibatasi, begitu ya. Nah, saudara-saudara, kembali ke 1 Korintus. Sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Pengenalan kita akan Tuhan selama kita di dunia ini digambarkan oleh Paulus seperti kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Cermin yang kabur begitu. Kalau orang bercermin, cerminnya kabur begitu ya, ada banyak uap gitu ya, banyak embun. Maka kita akan punya gambaran kan tetap ya. Misalnya Bani lagi bercermin begitu ya, dari pagi mau sisiran begitu ya. Tapi ini kabur gitu cerminnya itu. Ya tetap bisa ada gambaran-gambaran di situ begitu ya. Ada rambut keritingnya, kemudian ada mukanya begitu ya, ada begitu. Tapi kan nggak terlalu jelas yang ada di situ. Nah, itu gambaran seperti itulah pengenalan kita akan Tuhan selama kita di dunia. Tetapi nanti itu kapan? Ketika hari Tuhan datang, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, nanti kita akan melihat muka dengan muka, bukan lagi dengan cermin yang kabur itu. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Saudara-saudara, mari kita bayangkan ayat ini. Saya tidak tahu seberapa kita akan mengenal Tuhan nanti ketika kita berjumpa muka dengan Tuhan. Tetapi kalau ayat ini berkata, nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal, maka bayangkan kita berhadapan dengan pribadi yang maha kasih. Dan kita betul-betul mengenal maha kasih itu seperti apa. Cinta yang luar biasa. Allah yang adil, maha adil. Allah yang maha kudus, kekudusan itu ada di depan mata kita dan kita melihat dia dengan pengenalan yang benar, yang tidak lagi berkabut. Allah yang penuh kasih karunia, Allah yang penuh keindahan, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa seperti itu. Kira-kira bagaimana respon kita ketika kita berhadapan muka dengan Tuhan dalam pengenalan yang penuh itu? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita katakan? Kita akan mencintai dia, kita akan menyembah dia, kita akan mengagumi dia, kita akan menghormati dia, kita akan menyerahkan hidup pada dia. Pelayanan akan mengalir deras dari hidup kita. Tuhan, aku mau melayani Engkau, aku memuji Engkau, aku memuliakan Engkau ketika kita berjumpa dengan pribadi yang seperti itu, yang sepenuhnya indah, agung, mulia itu. Itu nanti dalam kekekalan. Tetapi di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita perlu terus bertumbuh. Meskipun Allah jauh lebih besar daripada semua yang bisa kita kenali, kita belajar berespon pada pribadi yang seperti itu. Oke.